Pada tahun 1442 Masehi, Sultan Turki sudah memperbudak 1.000 anak Transilvania untuk dijadikan pasukannya, di mana semasa hidupnya mereka dididik secara keras agar jadi pembunuh tanpa hati nurani. Namun di antara mereka ada satu anak yang tumbuh jadi sangat tangguh sampai semua orang yang mendengar namanya lari ketakutan. Ialah Vlad Sang Penyulah atau lebih dikenal sebagai Dracula. Lalu Vlad yang sudah menjadi pangeran, dia pun bersama timnya sedang menginvestigasi sungai untuk mencari jejak dari pasukan Turki yang sudah masuk ke wilayahnya tanpa izin. Namun karena hampir malam, Vlad curiga kalau mereka bersembunyi di Gunung Gigi Patah, sehingga Dimitru diminta untuk kembali ke kastil, sedangkan dia mengajak 2 orang untuk menemaninya ke sana. Anything? Ya, Vlad sadar kalau kelelawar itu tidak mungkin keluar siang hari, sehingga mereka pun masuk ke dalam. Dan saat diperhatikan, ternyata di sana banyak sekali pecahan tulang manusia yang tidak mungkin dilakukan oleh pasukan Turki, dan ternyata The Turks didn't do this. ya, makhluk itu seperti takut dengan perak dan sinar matahari, sehingga Vlad langsung kembali ke kastilnya. Sesampainya di sana, Vlad menemui seorang biarawan bernama Lucian yang menjelaskan kalau makhluk itu adalah vampir yang dulunya seorang manusia, namun karena sudah memanggil iblis dan ditipu olehnya, dia jadi harus dikutuk hidup abadi dan terkurung di guha itu, sehingga Vlad memintanya untuk merahasiakan hal ini agar ketakutan rakyatnya tidak bertambah. Setelah itu, Vlad menemui anaknya bernama Injeras yang selalu diasuh oleh istrinya ialah Mirena, karena bagi Vlad saat ini hidupnya hanya untuk membahagiakan mereka berdua. Why not? Sister. Lalu saat mereka kembali ke kamar, Vlad menceritakan kalau hari ini dia sudah kehilangan 2 orang baik, di mana membuatnya jadi ingat waktu seusia anaknya dia sudah diperbudak oleh bangsa Turki dengan sangat kejam, sehingga Mirena menenangkan Vlad dan menguahnya. Dan di keesokan harinya, karena ini adalah hari Paskah, Vlad bersama rakyatnya berkumpul bersama untuk merayakan hari besar ini. Hamza Bey. Ya, seketika suasana pun jadi berubah saat Hamzah Bey, perwakilan dari Turki, datang untuk membawa upeti yang sudah disepakati. Namun karena 1 batalion telah hilang di gunung itu, dia pun menuduh Vlad sebagai pelakunya karena dia dulu dikenal sebagai pembantai yang sangat brutal. Namun demi kenyamanan, Vlad mengusirnya secara halus, sehingga Hamzah memberitahu kalau Sultan Turki ingin membawa 1.000 anak berusia 15 tahun dari sini untuk dijadikan prajuritnya, yang membuat semua orang pun jadi kaget. Dan karena orang ini kurang ajar, Vlad pun langsung menahannya. Dan jika tidak mengikuti permintaan ini, maka Transilvania akan diratakan. Karena hal itu, saat acara sudah beres, Vlad menceritakan pada Injeras kalau dulu dia sudah diserahkan oleh ayahnya ke pasukan Turki sebagai bentuk kesetiaan, dan agar hal ini tidak terulang lagi, Vlad berjanji akan mencari cara.
Sehingga keesokan harinya, Vlad memutuskan untuk bertemu dengan Mehmet, ialah pemimpin Turki sekarang yang sudah dianggap sebagai saudara seperjuangan, dengan harapan permintaan tersebut akan dibatalkan. My oldest of friends. Setelah bertemu dengan Mehmet dan berbahasa basi, akhirnya Mehmet menagih hutang Vlad, ialah 1.000 anak lelaki termasuk Injeras untuk dikirim ke sini, di mana Vlad langsung menawarkan dirinya yang setara dengan 1.000 anak itu dan pasti membuat musuh gentar. Namun Mehmet menolaknya karena dia mementingkan jumlah daripada keahlian, dan Mehmet berjanji kalau Injeras akan dibesarkan di rumahnya sambil memaksa Vlad untuk menandatangani perjanjian itu. What is one son? Lalu akhirnya Mirena membawa Injeras ke titik pertemuan dan dia pun sangat marah sambil memohon pada suaminya untuk tidak melakukan hal ini. Namun karena pihak Turki sudah mendekatinya, Mirena pun langsung ditarik ke belakang, di mana Injeras langsung menyusul ayahnya. Namun orang ini malah bilang kalau Turki sedikit kecewa pada Vlad karena tidak memberikan perlawanan apapun, sehingga Vlad yang sadar kalau mereka bukanlah orang yang baik, dia pun langsung menyuruh anaknya untuk pergi. What? Now. Ya, karena tahu kalau ini adalah awal mula dari perang, Vlad yang kekurangan orang pun dia memutuskan untuk kembali ke gunung itu. Vampir itu pun kaget karena selama ini tidak ada orang yang berani kembali, sehingga dia pun menunjukkan dirinya. Dan karena tidak mencium rasa takut dari Vlad, dia pun memintanya untuk menyembunyikan cincin peraknya, sehingga Vlad memberitahu kalau dia ingin mendapatkan kekuatan untuk melindungi kerajaannya. Namun karena vampir ini tahu kekejaman Vlad, dia pun langsung menginterogasinya. You have killed. Lie to me. Sehingga Vlad berterus terang kalau dia sengaja menjadi monster agar ditakuti musuh-musuhnya, dan dengan menyulah satu desa dia berhasil menyelamatkan 10 desa lainnya, karena bagi Vlad terkadang yang dibutuhkan dunia bukanlah seorang pahlawan, melainkan seekor monster yang membuat vampir ini pun tersinggung. Namun setelah tahu tekadnya, akhirnya dia memberitahu kalau dia sudah terjebak berabad-abad di dalam sini dan setuju kalau dia akan memberi kekuatannya pada Vlad dengan cara darahnya harus diminum olehnya, dan Vlad akan mempunyai kekuatan setara 100 orang, lalu kecepatan seperti bintang jatuh, bahkan indera penglihatan dan pendengarannya 100 kali lipat lebih tajam, ditambah dengan kemampuan penyembuhan untuk luka apapun. Namun dengan konsekuensi kalau Vlad tidak akan pernah puas dengan rasa haus darah, dan jika berhasil bertahan selama 3 hari maka Vlad akan kembali jadi manusia normal. Tapi jika gagal maka Vlad akan dikutuk selamanya dan menjadi pengganti dari wadah kekuatan kegelapan itu sendiri, yang membuatnya pun jadi bebas dari tempat ini. Dan karena sudah diberitahu semuanya, Vlad diminta untuk memutuskan apakah dia akan melanjutkan permainan ini atau tidak. Now. What now? You die.
Dan entah sudah berapa lama, Vlad tiba-tiba tersadar di sungai dan cincin perak yang biasa dia pakai jadi terasa panas dan di dalam tubuhnya terasa kalau kekuatan aneh sedang mengalir. Ya, karena mendengar suara ledakan dari arah kastilnya, dia pun langsung menuju ke sana. Mirena dan anaknya pun merasa senang ketika Vlad akhirnya kembali lagi ke sana. Namun karena semua warga yang berlindung di sini ketakutan, Vlad memutuskan akan membalas perbuatan pasukan Turki. Dan saat semua orang baru mau memulai pertempuran, mereka semua kaget kalau 1.000 tentara itu sudah dihabisi oleh Vlad seorang diri. Sehingga karena kastil ini sudah tidak aman, Vlad meminta semua orang untuk segera pindah ke biara Kozia yang berada di atas gunung. Dan di saat yang bersamaan, Mehmed pun mendapatkan laporan kalau 1.000 pasukannya sudah dikalahkan, di mana dia meminta untuk mengirimkan kembali 100.000 pasukannya ke sana. Sehingga Vlad yang sudah punya firasat buruk, dia pun berencana akan memenangkan peperangan ini dalam waktu 3 hari. Lalu saat mereka semua sedang beristirahat sambil makan malam, rasa haus akan darah pun mulai kumat sehingga Vlad memutuskan untuk menjauh dari kerumunan di sana. Dan karena tahu kalau dia diikuti pria misterius, akhirnya pria itu keluar dan mengatakan kalau dia tahu siapa Vlad sebenarnya sehingga dia meminta izin untuk jadi pelayannya sambil memberikan darahnya kepada Vlad. Let me serve you. Yes, master. Be free. Fulfill your destiny. Di keesokan harinya, Mehmed sampai di medan pertempuran untuk mengecek keadaan di sana, namun dia pun malah melihat ini. Sedangkan di tenda, Mirena pun melihat kalau suaminya seperti sedang menahan rasa sakit dan dia pun kaget kalau bekas luka pertempuran di punggungnya jadi hilang, ditambah kalau cincin itu jadi melukai dirinya. What's happening to you? Akhirnya Vlad berterus terang kalau dia setelah kembali dari gunung itu dia sudah menjadi vampir dan dia pun menunjukkannya. I chose this. Dan alasan Vlad melakukan ini karena dia butuh kekuatan lebih untuk melindungi para rakyatnya yang tidak mahir dalam pertempuran. Dan jika dia berhasil menahan rasa haus akan darah selama 2 hari lagi, maka keadaannya akan kembali normal. Namun karena diberitahu kalau pasukan Mehmed semakin dekat, Vlad meminta mereka semua untuk pergi duluan, sedangkan dia akan menghadang mereka.
Namun sayangnya pasukan Mehmet berhasil menemukan rute perjalanan mereka sehingga keadaan pun jadi genting. Run. Where is your prince now? Akhirnya Mirena melihat secara langsung wujud suaminya, tapi sayangnya Dimitru pun tidak terselamatkan. Singkat cerita, Vlad bersama anak istrinya akhirnya sampai di biara itu sambil menyuruh berdiri para penduduk yang putus asa, dan saat di gudang persenjataan, Vlad memberitahu Injeras kalau di dalam sana ada benda yang tidak ingin dia pakai lagi. Dan karena rumor tentang kabar Vlad yang sudah berubah menjadi seorang monster, akhirnya Mehmet menyuruh semua pasukannya untuk menutup matanya karena menurutnya orang tidak akan takut dengan apa yang tidak mereka lihat. Lalu di biara sendiri, Lucian tidak sengaja melihat Vlad yang terus menghindari sinar matahari, dan karena ingat kalau Vlad pernah menanyakan tentang vampir, dia pun akhirnya mengikutinya. Prince flag. Karena sudah curiga dengan Vlad ditambah kalau rumornya jadi monster sudah tersebar kemana-mana, akhirnya Lucian merobek tenda itu. Here's your prince. Trying to set us off. Mama. Ya, karena merasa dikhianati, akhirnya sambil marah Vlad mengatakan kalau dia menjadi seperti ini untuk melindungi mereka semua dari serbuan pasukan Turki, dan kalau bukan karenanya mereka semua pasti sudah wafat. Namun Mirena menenangkannya kalau saat ini semua orang sedang ketakutan, sehingga Vlad yang sadar dia meminta semua orang untuk percaya kepadanya. There is still more to fear. Lalu di malam harinya saat Vlad sedang berdoa, Injeras pun datang ke sana untuk melihat kondisi ayahnya yang sudah berbeda, namun di matanya mau jadi apapun baginya, Vlad tetaplah ayah terbaiknya. Setelah itu Vlad ke atas menara untuk melihat situasi di sekitar, di mana terlihat kalau pasukan Mehmet diperkirakan saat menjelang fajar akan sampai ke sini, yang bertepatan dengan kekuatannya juga akan ikut hilang, dan Mirena menguatkannya kalau apapun yang terjadi dia akan selalu berada di sampingnya. Lalu saat Vlad melihat kalau para kelelawar itu selalu mengikutinya, akhirnya dia mencoba sesuatu dengan kekuatannya.
Ya, ternyata itu bukanlah Mehmet melainkan Hamzah, dan di saat yang bersamaan para penyusup tersebut berhasil naik ke atas menara, ditambah kalau matahari sebentar lagi akan terbit, dan karena terdengar suara istrinya kesakitan, Vlad pun langsung ke sana. Untungnya Mirena kembali sadar, namun karena anaknya sudah diculik, dia pun meminta Vlad untuk meminum darahnya karena hanya ini pilihan yang mereka punya, sehingga dengan terpaksa Vlad pun mengiyahkannya. Do it now. Please. Karena hal itu, saat Vlad melihat sisa penduduk yang sedang sekarat, dia pun memberikan kekuatannya pada mereka untuk membalas dendam. Lalu Mehmet pun merasa aneh kalau seharusnya saat ini matahari sudah mulai terbit, yang ternyata kalau semua itu adalah ulahnya Vlad. The prince, he is coming. Now there's not enough. Dan saat berhasil masuk ke tendanya Mehmet, Vlad pun terpaksa menghadapinya di atas uang perak yang membuat kekuatannya pun melemah, di mana semua ini sudah diketahui Mehmet kalau Vlad adalah vampir. And weaker. Ya, Mehmet pun merasa senang kalau cara ini dapat melemahkannya, namun karena melihat nasib Injeras ada di tangan Vlad, dia pun langsung menguatkan dirinya lagi. Storybooks. My name is Dracula.
Setelah mengalahkannya, Chazan tiba-tiba menghampiri Vlad dan memberitahu kalau gangguan mereka kini hanyalah tinggal Injeras, satu-satunya manusia di sini yang diincar oleh semua vampir di sana, sehingga You'll be free. namun hal itu tidak membuat semua vampir di sana gentar dan semakin mendekati mereka, dan karena Lucius datang membawa salib, dia pun meminta Injeras untuk ikut bersamanya, sehingga Vlad meyakinkan anaknya untuk pergi dari sini, sedangkan dia langsung menghilangkan awan gelap di sana. Lalu beberapa hari kemudian, Injeras pun diangkat sebagai raja baru dari Transylvania, sedangkan pria misterius itu mendatangi mayat Vlad dan memberikan darahnya yang membuat Vlad pun hidup kembali. Dan di masa kini saat Vlad sedang berjalan-jalan, dia tidak sengaja bertemu dengan wanita yang mirip dengan Mirena, di mana akhirnya mereka pun berkenalan, dan saat Vlad membacakan puisi ciptaannya, wanita itu langsung senang karena itu adalah puisi favoritnya. Vlad. Ya, Master Vampir itu selalu mengawasi Vlad di setiap zaman sehingga cerita pun tamat.